keberatan dari masyarakat ukuran ulang. Dan selanjutnya juga ada pertanyaan tadi yang pengalihan HGU yang diberikan oleh Ibu yang menyatakan bahwasanya di lokasi Bapak Wakil Ketua Pak Lubis tadi menyatakan bahwasanya pengalihan HGU, pengguna HGU harus pengajuan dari BPN provinsi. Nah, jadi Ibu Kabupaten tidak mengetahui atas lokasi pengalihan dari HGU. Karena saya lihat di sini ada 30 jenis rencana kegiatan dari PPU. Yang pertamanya dari tanaman kentang, dan selanjutnya ada rencana kegiatan lebih kurang 20 macam ini. Tanaman pemanis, batu, banyak jenis. Jadi inilah tadi yang diutarakan teman tadi, apa memang bisa pengalihan dari HGU yang telah ditetapkan awal penanaman kentang dialihkan menjadi lokasi jenis tanaman lainnya. Jadi tadinya harus pengajuan dari BPN provinsi, ternyata tidak ada, ya kan? Jadi ini juga perlu juga nanti pihak dari BPU menjelaskan di selain dari BPN provinsi. Nah, jadi mungkin inilah tambahan untuk kita. Yang pertama tadi keberatan masyarakat atas pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN Taro atau provinsi. Terima kasih. Juga ini. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang kami hormati pimpinan Komisi A dan Bapak Ibu anggota Komisi A yang berada bersama Bapak Ibu dari instansi terkait yang hadir, pimpinan perusahaan juga. Pertama juga saya sampaikan, saya sependapat dengan teman-teman terdahulu dari Komisi A. Sungguh sangat menyesalkan atas ketidakhadiran pimpinan perusahaan. Mohon maaf Ibu, memang Ibu adalah bagian dari perusahaan yang sebagai penasihat hukum ya. Memang kalau sudah penasihat hukum harus pintar. Tapi tadi sesungguhnya saya pribadi juga sama dengan teman-teman terdahulu berkeinginan langsung berbicara dengan pimpinan Anda. Ini saya juga kecewa. Kenapa? Karena saya juga di sini, saya sedikit banyak saya juga paham berdasarkan informasi yang saya peroleh. Pertanyaan saya sekaitan dengan HGU. Tadi Ibu menyampaikan bahwasanya keluar tahun 1997. Semenjak 1997 HGU diterbitkan oleh yang berwenang, kegiatan apa yang telah dilaksanakan? Sementara dalam SK yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun yang berwenang mengeluarkan HGU adalah pembibitan kentang. Itu berarti perusahaan memohonkan kepada pemerintah untuk menerbitkan HGU untuk pembibitan kentang. Saya awam dalam pertanian, dalam teknik pertanian. Tadi dalam penjelasan Ibu bahwasanya ada disampaikan dari dalam pertemuan ini tidak layak untuk pembibitan kentang, maka dimohonkan perizinan yang lain untuk pertanian. Itu tadi Ibu sampaikan. Benar kan? Sesungguhnya sebuah perusahaan untuk memohonkan HGU untuk hal ini itu sudah melakukan survei Bu. Kita tidak menuduh dalam perjalanan setelah HGU diperoleh oleh perusahaan sudah ada maksud-maksud lain. Ini dulu, saya tidak mengembangkan karena awal penerbitan adalah pembibitan kentang, kan begitu Bu ya. Nah, tapi alasan Ibu tadi tidak cocok untuk pembibitan kentang. Itu tadi, saya ingat persis, saya catat. Itu dulu. Jadi sekaitan dengan ini kami juga sungguh sependapat dengan teman-teman terdahulu bahwasanya perusahaan telah
dalam tanda petik tidak melaksanakan SK yang diperuntukkan untuknya, malah memohonkan surat-surat baru sekaitan dengan untuk pertanian. Jadi dalam tanda petik saya ada kecurigaan juga. Dan tadi saya juga nanti mohon penjelasan, tidak usaha ini untuk pada perizinan Bupati Karo atau perizinan. Tadi dari perusahaan menyampaikan awalnya memohonkan IMB untuk kantor, tapi untuk penjelasan ibu dari perusahaan, kantor tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan hanya IMB. Dan IMB, jangan saya potong, IMB untuk villa, karena untuk mungkin ada karyawan menginap. Saya sungguh heran, kenapa karyawan nggak boleh menginap di kantornya? Jadi pertanyaan buat saya, ini dulu pimpinan dan staf untuk ini jadi kajian lebih lanjut nantinya dalam rapat di lembaga dan seterusnya. Pertanyaan saya lagi, lanjutan sekaitan dengan HGU. Syarat-syarat HGU ada kewajiban-kewajiban. Saya mohon nanti juga tidak untuk dibeberkan sekarang, tentunya ada bukti-bukti bahwa kewajiban-kewajiban telah dilaksanakan pada terbit 1997 sampai hari ini. Demikian saya kira pimpinan sebagai bahan masukan supaya saya juga bisa mendapat penjelasan dari pihak perusahaan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak pimpinan, Bapak-Bapak DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi A, kemudian juga Ibu Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Karo, kemudian dari pihak PTU, izin pimpinan kami dari Kanwil BPI Provinsi Sumatera Utara, saya selaku koordinator substansi kegiatan penanganan sengketa didampingi oleh Pak Edi Mania sebagai analis. Mohon maaf kami dan Pak Kanwil yang berhalangan untuk hadir Pak, karena memang juga ada tamu dari perusahaan, kemudian ada juga rapat-rapat di kantor yang tidak bisa beliau tinggalkan. Terkait dengan PTU ini, mungkin ini permasalahan yang sudah berkepanjangan. Tadi juga kami hanya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan koordinasi dengan Kanwil. Kami cuma menekankan nilai investasi itu jangan sampai menghilangkan nilai manfaat dan value-nya terhadap investasi itu sendiri. Jadi ini kan HGU sudah diberikan cukup lama, maka sekarang BPM itu diberikan kewenangan yang lebih luas oleh PP 20 tahun 2001, kemudian dilanjutkan dengan Permen 20 2001, di mana di situ tentang penanganan terhadap tanah dan kawasan terlantar. Nah ini, jadi kalau cerita tentang tanah terlantar tadi berdasarkan Permen dan PP, mungkin ini masuknya basis data ini dengan mengacu pada peraturan yang lama PP 4 2010, PP 11 2010 dengan Permen 4 2010. Nah dengan adanya peraturan yang baru ini itu lebih luas, namun memang memberikan ruang yang lebih lama kepada pemegang untuk bisa memanfaatkan, menggunakan, mengusahakan dan memelihara tanahnya. Berbeda dengan yang dulu, tapi poinnya adalah pemegang hak itu punya kewajiban yang dituangkan dalam SK pemberian haknya. Saya sepakat tadi dengan Bapak-Bapak dari Komisi A bahwasanya pemegang hak ini kalau kami lihat ya Pak, mungkin pemegang hak ini katanya sudah koordinasi ke Kanwil. Yang kami khawatirkan koordinasinya bersifat lisan. Itu yang kita khawatirkan. Itu tidak bisa kita jadikan pegangan bahwasanya itu hasil dari arahan Kanwil. Kita juga nggak bisa seperti itu karena kita disanksikan gitu. Nah itu yang pertama. Kalau mau koordinasi silakan koordinasi bersurat ke kita. Memang dulu itu pada tahun 2018 pernah PTU memohonkan untuk pengeluaran basis data tanah terindikasi terlantar. Kemudian dilakukan peninjauan lapak pada tahun 2019. Yang hasilnya adalah ternyata PTU itu juga belum memanfaatkan seluruh HGU yang telah diberikan kepada PTU. Belum menjalankan kewajibannya. Karena kemarin pada saat itu juga didampingi oleh PTU. Memang pada saat itu belum dikanwil, tapi kan ada datanya. Itu juga didampingi oleh dari pihak PTU, di mana tidak bisa menunjukkan batas-batasnya. Kemudian masih terlalu banyak yang belum dimanfaatkan. Nah akhirnya itu diperintahkan untuk
dimanfaatkan, dipasang pilar batasnya, kemudian dimohonkan permohonan pengukuran ulang. Karena kan batasnya nggak jelas, karena masih pakai yang lama itu. Nah, kemudian makanya dimohonkan pengukuran ulang juga dalam rangka perpanjangan kan gitu. Nah, di dalam prosesnya ternyata itu Kanwil Pak kemarin melakukan pengukuran. Kanwil yang melakukan, dan peta bidang itu adalah bukan sebagai alas apa, tapi sebagai bahan panitia untuk melakukan peninjauan fisik dan yuridis di lapangan. Maka sehingga sebenarnya peta bidang itu juga masih bisa berubah sepanjang itu hasil dari rekomendasi panitia B. Setelah hasil pemeriksaan tanah panitia B di lapangan. Nah, PT Buk ini sebenarnya sampai sekarang juga belum memohonkan pemeriksaan tanahnya, kan belum ya Bu ya? Belum ada kayaknya. Karena kan masih permohonan pengukuran peta bidang kan, dan berakhir itu tahun 2024. Dan itu kan harus segera dimohonkan pemeriksaan tanah panitia B-nya. Sampai sekarang juga belum dimohonkan. Nah, pada saat panitia B itulah nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik dan yuridis terhadap PT Buk dengan bahan adalah peta bidang itu. Jadi kita cek langsung di lapangan mana yang sengketa, mana yang konflik kan begitu. Nah, itu. Dan akhirnya rekomendasi panitia itu kan terbit misalnya nih, oh ini ada perkara seluas berapa sudah mulai 4 hektar misalnya. Yang W itu kan akan dihitung saudara, kan gitu. Terhadap area-area yang sudah dikuasai kan diberikan hak Pak. Kita juga nggak bisa juga mengusulkan pemegang hak. Kalau memang sudah dimanfaat ya sudah kita berikan haknya kan gitu. Tapi terhadap hak-hak yang masih ada di hutan garapan kan pasti dihitung, kan gitu Pak. Nah, terkait dengan basis data tanah terindikasi terlantar ini di Permen itu juga sudah diatur. Kalau dia masih masuk dalam basis data tanah terindikasi terlantar, dia tidak akan bisa diberikan perpanjangan, pembaruan atau pengalihan haknya. Sehingga yang saya khawatir adalah ini HGU ini akan mati nanti, ini berakhir haknya, sengketanya nggak akan selesai, bahkan makin besar, makin berlalu-lalu. Kenapa? Karena masyarakat akan berpikir, loh haknya kan sudah habis nih, udah kembali ke tanah negara. Padahal di aturan kita juga jelas disampaikan bahwasanya prioritas pemberian haknya nanti akan diberikan kepada bekas pemegang hak apabila dengan itikat baik dia masih mau menggunakan, memanfaatkan, memelihara dan merawat tanahnya. Yang dibuktikan dengan apa, izin-izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait kan gitu Pak. Kemudian terkait dengan proposal nanti diajukannya kan gitu. Nah, dasar itulah kami nanti akan melakukan evaluasi. Itu sebenarnya kalau masukan kami terhadap PT Buk. Jadi jangan berpikiran kalau saya lihat sih sebenarnya PT Buk ini sebenarnya punya, kalau investasi pasti punya dia nih Pak dari awal. Cuma mungkin kelabakannya di lapangan ternyata tanaman ini, oh kita harus tanaman ini ya seperti Bapak sampaikan tadi. Jadi bingung nih mau bangun villa, apakah mau bangun budidaya tanaman hortikultura atau apa? Karena memang kita juga tahu di masyarakat bahwasanya kan bisa nginap tuh orang luar di villa itu kan gitu. Kan begitu Bu. Jadi jangan sampai ibu itu berinvestasi akhirnya menciderai investasi itu sendiri. Kenapa? Karena kami juga BPN punya kewajiban untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemegang hak. Apabila ternyata tidak sesuai, sekarang juga sudah aturan baru, sudah ada PP 64 2021 terkait dengan badan milik tanah. Nah, negara ini kan sekarang saat ini kami juga diberikan kewenangan untuk melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang terindikasi terlantar yang nanti bisa digunakan untuk masyarakat reforma agraria, kemudian bisa untuk program strategis nasional lainnya, program strategis nasional, kemudian bisa dijadikan badan aset, badan milik tanah. Kemudian ketiga terhadap untuk dijadikan cadangan negara lainnya, di mana Pemda nanti kalau butuh misalnya itu bisa diberikan kepada Pemda. Dan ini masukkan dalam HPN badan milik tanah. Kan itu kami cuma mengingatkan itu kepada pemegang supaya mari berinvestasi tapi jangan sampai mencederai nilai-nilai investasi itu sendiri. Karena kami juga BPN punya kewajiban, kemudian DPR PTSD juga punya kewajiban, Bapak anggota dewan juga punya kewajiban. Kami juga punya kewajiban untuk memantau kegiatan investasi tersebut. Begini tuh kalau dari kami Bu. Mungkin demikian dari kami.